Om Swastiastu. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Lucy Sri Musmini SEM SIAK selaku pembimbing utama saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Gede Adi Yuniarta SEAK MSI selaku pembimbing pendamping saya, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak I Gede Agus Pertama Yudantara SE MSA selaku dosen penelaah saya. Perkenalkan, saya Komang Trisnawidi Antari dengan NIM 1817051249. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul mengungkap sanksi perampagan pada kredit macet LPD di Seadat, Selat, Pandan, Banten. Pada presentasi kali ini, ada pun 3 pokok bahasan utama saya, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, dan yang ketiga ada metode penelitian. Baik, langsung saja ke latar belakang masalah penelitian. Menurut penelitian Piatngana Budiarda dan Artini tahun 2020, Lembaga Perkreditan Desa atau LPD merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa adat atau desa pakraman yang melakukan fungsi keuangan dan mengelola sumber daya keuangan milik desa dalam bentuk simpan pinjam. LPD harus siap serta mampu menghadapi persaingan yang mulai bermunculan. Berbagai lembaga keuangan lainnya, termasuk bank, sekarang sudah mulai membuat cabang pembantu ke daerah pedesaan. Maka untuk menghadapi persaingan tersebut, LPD harus selalu berbenah serta mengupayakan untuk menjadi yang terbaik di hati kerama desa atau nasabah, sehingga kerama desa tidak pindah ke lain hati. Salah satu jasa yang diberikan oleh LPD adalah jasa kredit atau pinjaman. Kredit merupakan penyaluran dana dari pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan atas kepercayaan pemberi dana kepada pengguna dana. Hal tersebut disampaikan pada penelitian Ismail 2010. Pada dasarnya, LPD dapat berkembang karena dukungan dari berbagai pihak, baik dari pengurus, pemerintah desa, kepala desa, pengurus LPD maupun masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa masyarakat juga dapat membuat lembaga tersebut mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan oleh banyaknya kredit macet yang terjadi dalam LPD. Saat ini Indonesia sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19 yang masuk sejak Maret 2020. Adanya pandemi ini berdampak terhadap perekonomian Indonesia, di mana berbagai kebijakan yang digunakan untuk menanggulangi pandemi ini berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, yang di mana banyak masyarakat yang terkena PHK maupun dirumahkan sehingga kehilangan pendapatan. Kondisi ini ikut mempengaruhi sektor keuangan yang bergerak dalam jasa simpan pinjam, di mana banyak masyarakat yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap peningkatan kredit macet di berbagai lembaga keuangan, salah satunya pada LPD Desa Adat Selat Pandan Banten yang berlokasi di Desa Selat Kecamatan Sukesade Kabupaten Buleleng. Seperti pada data yang ada di samping di PPT, dari data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan kredit bermasalah yang dikategorikan menjadi 3 jenis, mulai dari kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet pada periode Desember tahun 2019, 2020, dan 2021. Peningkatan paling besar terjadi pada periode Desember 2020 yang mencapai 25.173.784.000 rupiah, dengan jumlah orang atau debitur yang terkena kredit bermasalah sebanyak 466. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan prejuru LPD Desa Selat Pandan Banten, yaitu Sarjana SE yang selaku penyarikan, kenaikan tersebut diakibatkan dari adanya pandemi COVID-19, di mana para debitur yang sebagian merupakan pedagang dan karyawan terganggu dalam pembayaran angsuran atau kredit karena banyak
orang yang dirumahkan sementara atau di PHK. Dari situasi ekonomi masyarakat yang sudah tidak menentu ini mengakibatkan debitur tidak mampu untuk mengembalikan atau mengangsur kreditnya lagi. Dalam upaya menanggulangi kredit macet tersebut, pihak LPD Selat Pandan Banten melakukan berbagai cara untuk menanggulangi hal tersebut. Salah satunya yaitu melalui perampagan. Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa perampagan adalah sanksi adat bagi krama desa yang melanggar kesepakatan atau ketentuan yang berlaku di lembaga adat. Perampagan ini merupakan sanksi yang paling terakhir, yang artinya apabila nasabah atau krama sudah tidak mau diajak komunikasi, maka ada kemungkinan akan dikenakan sanksi perampagan. Dalam penelitian ini, alasan menggunakan LPD Desa Selat Pandan Banten sebagai lokasi penelitian karena sejak berdiri tahun 1987, LPD ini beberapa kali mengalami kebangkrutan, dan akhirnya dengan pengelolaan yang baru kembali bangkit pada tahun 2005 dan menjaga kepercayaan masyarakat sampai sekarang. Di dalam situasi pandemi ini, peneliti ingin mengetahui upaya yang dilakukan untuk menghindari risiko kredit yang mungkin terjadi pada LPD Desa Selat Pandan Banten. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, terdapat nasabah yang tidak membayar angsuran kredit sehingga bisa menyebabkan terjadinya kredit macet pada lembaga perkreditan Desa Adat Selat Pandan Banten. Yang kedua, untuk mengurangi kredit macet, diberlakukannya sanksi adat perampagan sebagai salah satu upaya untuk memperkecil risiko-risiko terjadinya kredit macet. Kemudian pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu untuk mendapatkan hasil penelitian yang terfokus serta menghindari suatu penafsiran yang tidak diinginkan. Penelitian ini dibatasi pada sanksi adat perampagan. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah praktik sanksi perampagan pada kredit macet LPD Desa Adat Selat Pandan Banten. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui praktik sanksi perampagan pada kredit macet LPD Desa Adat Selat Pandan Banten. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan informasi serta mampu memperluas wawasan terkait mengungkap sanksi kredit perampagan pada kredit macet. Kemudian manfaat praktisnya yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk lembaga perkreditan Desa Adat Selat Pandan Banten, khususnya pada sanksi adat perampagan di lembaga perkreditan Desa Adat Selat Pandan Banten agar menjadi lebih efektif lagi. Diharapkan juga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi pengelola lembaga perkreditan Desa Adat Selat Pandan Banten akan pentingnya analisis yang lebih mendalam lagi apabila memberikan kredit kepada nasabah dalam kaitannya untuk mengurangi risiko-risiko terjadinya kredit macet. Baik, langsung saja ke kajian pustaka. Yang pertama yaitu ada kajian hasil penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu saya menggunakan penelitiannya Bahar pada tahun 2020 yang berjudul Strategi Penyelesaian Kredit Macet dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan pada PT Bank Sulselbar Cabang Baru. Kemudian yang kedua yaitu penelitian Ari dan Yasa pada tahun 2021 yang berjudul Analisis Pengendalian Risiko Kredit Macet dengan menerapkan sanksi adat pada lembaga perkreditan Desa Adat Penang. Yang ketiga yaitu ada penelitiannya Arnadi, Herawati, dan Wahyuni pada tahun 2017 yang berjudul Analisis Penerapan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam KSP Petang di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Yang keempat yaitu penelitiannya Putri dan Atmaja pada tahun 2020 yang berjudul Menguak Sanksi Nyongkok dalam Penyelesaian Kredit Macet ditinjau dari perspektif nasabah, pengurus LPD, dan hukum adat, studi kasus pada LPD Desa Pakraman Telaga, Kecamatan Busongbiu, Kabupaten Buleleng. Kemudian yang terakhir yaitu saya menggunakan penelitiannya Ulantari Kurniawan dan Dewi pada tahun 2018 yang berjudul Analisis Pemberian Kredit dan Penyelesaian Kredit Macet sebagai bentuk pengendalian internal untuk menuju good
government pada Koperasi Putra Dewata. Studi kasus pada Koperasi Putra Dewata di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Landasan teori. Landasan teori yang pertama saya gunakan yaitu LPD atau Lembaga Perkreditan Desa. Merupakan jenis lembaga keuangan mikro yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan lembaga keuangan mikro lainnya. LPD ini adalah milik desa adat di Bali yang secara otomatis merupakan milik masyarakat desa. Posisi LPD ini terletak di tengah-tengah masyarakat desa adat sehingga nasabahnya adalah masyarakat desa setempat baik sebagai debitur maupun kreditur. Hal itu didapatkan dari penelitian Saputra DKK 2019. Kemudian yang kedua yaitu ada kredit. Kredit adalah penyaluran dana dari pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan atas kepercayaan pemberi dana kepada pengguna dana. Hal itu terdapat pada bukunya Ismail 2010. Kemudian yang ketiga yaitu ada unsur-unsur kredit menurut Ismail 2010 yaitu yang pertama ada kreditor, debitur, kepercayaan, perjanjian, risiko, jangka waktu, dan balas jasa. Kemudian teori yang lainnya yaitu adapun fungsi kredit menurut Kashmir 2000 pada tahun 2000 dalam seri 2016 yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kredit dapat meningkatkan daya guna uang. Kedua, kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang ketiga, kredit dapat meningkatkan peredaran barang. Keempat, kredit sebagai alat stabilitas ekonomi. Yang kelima, kredit dapat meningkatkan kegairahan usaha. Yang keenam, kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan. Yang ketujuh, kredit dapat meningkatkan hubungan internasional. Kemudian untuk teori yang selanjutnya yaitu ada prinsip dasar pemberian kredit. Prinsip merupakan suatu pedoman dalam melaksanakan tindakan. Setiap pembiayaan memerlukan pertimbangan serta kehati-hatian yang merupakan unsur utama dalam pemberian sehingga pembiayaan layak diberikan. Prinsip pemberian pembiayaan tersebut adalah prinsip 5C. Adapun yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada karakter, kemudian capacity, kemudian kapital, kolateral, dan condition of economy. Teori selanjutnya yaitu ada kredit bermasalah. Menurut Ismail 2010, kredit bermasalah merupakan keadaan di mana nasabah tidak mampu membayar kewajiban baik sebagian atau keseluruhan sesuai dengan perjanjian. Dan adapun teori yang terakhir yaitu jenis-jenis kredit bermasalah. Menurut Ismail 2010, kredit bermasalah terjadi ketika debitur tidak mampu membayar angsuran setelah 90 hari. Hal ini menyebabkan tidak kembalinya dana yang telah disalurkan. Kredit bermasalah ini disebut juga dengan non-performing loan. Adapun non-performing loan dibagi berdasarkan 3 kategori, yaitu yang pertama ada kredit kurang lancar. Kredit kurang lancar terjadi ketika debitur tidak dapat membayar angsuran baik pokok dan atau bunga antara 91 hari sampai dengan 180 hari. Kemudian ada kredit diragukan. Kredit diragukan terjadi ketika debitur tidak dapat membayar angsuran baik pokok dan atau bunga antara 181 hari sampai dengan 270 hari. Dan yang terakhir yaitu ada kredit macet. Kredit macet terjadi ketika debitur tidak dapat membayar angsuran baik pokok dan atau bunga berturut-turut lebih dari 270 hari. Model penelitian untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada slide, yaitu ada LPD, kemudian ada kredit, kemudian adanya kredit macet, dan untuk mengatasi kredit macet tersebut diberlakukannya sanksi perampagan. Metode penelitian. Yang pertama yaitu ada rancangan penelitian. Untuk rancangan penelitiannya, supaya lebih jelas dapat dilihat pada slide PPT yang sudah saya sediakan. Lokasi penelitian ini dilakukan di LPD Desa Adat Selat Pandan, Banten yang berlokasi di Desa Selat, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Bali. Objek dan subjek penelitian. Objek dalam penelitian ini yaitu sanksi perampagan yang diterapkan di LPD
Selat Pandan, Banten, dan subjeknya dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui terkait dengan sanksi perampagan. Jenis data penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif sebagai pendukung dan penunjang hasil penelitian selanjutnya. Data kualitatif merupakan data yang berupa pendapat atau pernyataan yang tidak berbentuk angka, melainkan berupa kata-kata atau kalimat. Kemudian sumber data penelitian. Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama atau dari tempat objek penelitian dilakukan, sedangkan data sekunder adalah data yang diterbitkan ataupun data yang digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Hal itu disampaikan dalam penelitian Siregar 2015. Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan observasi atau pengamatan langsung, kemudian yang kedua wawancara, dan yang terakhir yaitu menggunakan dokumentasi. Metode dan teknik analisis data. Dalam hal ini, peneliti melakukan reduksi data. Reduksi data adalah penyederhanaan data yang dihasilkan dari catatan tertulis di lapangan. Kemudian yang kedua yaitu penyajian data. Penyajian data merupakan sebuah kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kemudian yang terakhir yaitu peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan. Baik, sekian presentasi dari saya terkait proposal saya yang berjudul mengungkap sanksi perampagan pada kredit macet LPD Desa Adat Selat Pandan, Banten. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.